Oke, pada pembelajaran kita kali ini, pengantar komputer dan software 2, kita akan membahas matriks. Materi ini masih berhubungan erat pada 2 pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang array. Jika sebelumnya, untuk Anda ketahui, bahwa array terdiri dari 2 jenis, yaitu array berdimensi 1 dan array berdimensi 2. Jika sebelumnya kita membahas array berdimensi 1, yaitu pengaksesan berupa baris. Nah, matriks ini adalah implementasi dari array berdimensi 2, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Sama seperti pada pembelajaran matematik yang teman-teman ketahui. Jadi kita akan membahas materi ini, implementasi matriks di dalam C++ dan cara menerapkan operasi. Pretest, jelaskan apa yang dimaksud array, bagaimana cara menulis array, bagaimana mengakses sebuah array. Untuk direview kembali, sambil mereview kembali, diharapkan Anda sudah benar paham ya array. Apa yang dimaksud array? Array adalah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Cara menulisnya atau cara deklarasinya Anda harus paham, karena kita tidak mungkin mengulang materi yang sebelumnya. Bagaimana mengakses sebuah array, mengakses nilai, operasi-operasinya. Oke, Anda teman-teman silakan review kembali materi sebelumnya. Tujuan perkuliahan kali ini, mahasiswa memahami matriks dan representasinya sebagai array of array. Jadi array of array. Jadi array di dalam array. Karena array di sini adalah array di dalam array, yaitu array berdimensi 2. Sebelumnya array, maksudnya array, representasi array-nya yaitu berada dalam satu array atau baris. Di sini array dalam bentuk matriks, yaitu baris dan kolom. Mahasiswa dapat menggunakan notasi pendefinisian dan pengajuan matriks dengan benar. Notasinya hampir sama dengan matriks berdimensi 1, ya. Dan sama seperti apa yang Anda pelajari teman-teman di matematik. Jadi begini, lebih seperti ini. Jika di sini adalah baris, atas adalah kolom. Mahasiswa dapat melakukan operasi dasar terkait matriks. Jadi operasi-operasi dasar di sini ada penjumlahan, kalian, transport, ada pengaksesan nilai, dan lainnya. Mahasiswa dapat membuat program dengan menggunakan matriks. Jadi ini tujuan perkuliahan kita pada materi ini. Semoga tercapai ya. Oke, lanjut. Definisi matriks. Matriks yaitu sekumpulan informasi yang secara individu elemennya terdefinisi berdasarkan 2 indeks. Matriks elemennya, elemen ini tahu ya nilainya, yang terdefinisi dalam 2 buah indeks. 2 buah indeks di sini kita dinotasikan sebagai baris dan kolom. Jika pada matriks 1 berdimensi 1, hanya indeksnya hanya pada baris. Nah, ini elemen, di dalam ini adalah elemen. Ini matriks berdimensi 1. Jika matriks berdimensi 2, di dalam baris ini adalah nilai. Ini nilai, ini nilai, ini nilai, ini nilai, ini nilai, ini nilai. Nah, ini indeks di luar sini adalah mulai dari 0. Indeks di sini untuk matriks ini mulai dari 0 juga. Setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung jika kedua indeks diketahui.
Jadi matriks yaitu indeksnya diketahui, indeks baris dan indeks kolom. Setiap elemen matriks mempunyai tipe yang homogen. Elemen atau nilai ada di dalam elemen ini tipenya harus sama seperti array berdimensi 1. Nilai di sini harus sama dalam satu matriks. Dan indeks baris dan kolom harus bertipe sama juga. Bertipe yang mempunyai keterurutan suksesor 0, misalkan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Keterurutan misalnya, jadi indeks di sini, indeks ini bertipe integer. Lanjut. Matriks adalah struktur data statik yang ukurannya ditentukan di awal. Jadi jika kita ingin membuat struktur data atau mengimplementasikan sebuah matriks, tentunya kita harus menentukan sejak awal ukurannya. Ya, misalkan ini adalah sini 3. Ini berarti sudah ditentukan sejak awal, walaupun elemennya belum kita isi. Ini matriks terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Matriks adalah struktur data dengan memori internal, memori yang ada di komputer kita. Struktur ini praktis untuk dipakai, tetapi memakan memori. Jadi memakan memori di sini lumayan banyak ya, karena biasanya kita dalam mengimplementasikan matriks ini mendefinisikannya agar aman. Kita mendefinisikan matriks ini lebih besar dibandingkan data yang diproses. Jadi sebelumnya datanya kita harus siapkan dulu terlebih dahulu memori untuk data, yaitu ukuran matriksnya. Ini ukuran matriks, ukuran matriks. Nah, tetapi ini terkadang justru lebih besar dibanding data yang diproses. Ini yang disebut memakan memori yang lebih besar, karena biasanya tidak seluruh memori digunakan. Jadi ini lanjut, ini adalah implementasi memorinya. Bayangkan matriks integer yaitu 100 dikali 100. Jadi memakan memori, memakan 10.000 tempat penyimpanan itu integer. 100 kali 100 10.000. Jadi maka ini memakan memori 100 kali tempat penyimpanan untuk integer. Bayangkan jika tidak semua alokasi memori ini digunakan. Nih, definisi matriks. Untuk keperluan ini, seringkali memori dipesan berlebihan. Jadi ini 10 kali 10. Jadi ini adalah matriks 10. Ukuran matriks 10 kali 10. Nah, 10 baris dan 10 kolom. Sedangkan untuk alokasi penggunaan pemrosesannya hanya 4 baris dan 3 kolom. Sedangkan di sini 4 baris dan 3 kolom. Karena kita biasanya menentukan dari awal pengguna, tentunya memori yang ditentukan dari awal ini tidak semuanya digunakan. Dan ini yang disebut memakan memori yang lebih besar daripada prosesnya. Ini memori yang
berlebihan. Oke, lanjut. Contoh mat ukur. Ini adalah nama matriksnya, diilustrasikan dengan indeks I dan J merepresentasikan suatu titik koordinat. Indeksnya I dan indeks J. Elemen matriks merepresentasikan hasil pengukuran suatu titik koordinat tertentu. Misalnya indeks baris 1 sampai 5. Ini untuk baris ya. Baris. Ini dalam sini adalah baris. Dan indeks kolom yaitu 1 sampai dengan 5. Ini untuk kolom. Ini untuk kolom. Sampai dengan 5. Elemen matriks bertipe bilangan bertipe real. Jadi ini tipe real ya. Jadi semua tipe elemen di sini sama, yaitu tipe real. Karena konsepnya sama. Konsep di sini konsep array, tapi array berdimensi 2. Variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Jika real semua. Jika string semua. Oke, lanjut. Contoh kedua, matsat merupakan matriks satuan. Jadi matsat ini adalah panjangannya, matriks satuan, yaitu matriks dengan elemen bernilai hanya 0 dan 1. 0 dan 1 elemennya. Indeks baris 1 sampai 4. Sedangkan indeks kolom 1 sampai 4. Dan elemen matriks bertipe integer. Elemen ini semuanya sampai ini semuanya bertipe integer. Representasinya ini 4 baris, 4 kolom. Contoh yang ketiga, mat survei. Nah, ini diilustrasikan sebagai penghitungan titik koordinat ya. Setiap elemen matriks merepresentasikan hasil pengukuran. Jadi matriks ini adalah hasil pengukuran baik temperatur, kecepatan, ataupun angin pada titik koordinat. Nah, titik koordinat I dan J. Jadi ada 2 titik koordinat I dan J. Jadi sama ya. Untuk tipenya sama, ukuran matriksnya 7 baris dan 4 kolom. Contoh pemakaian. Biasanya operasi yang biasa matriks seperti pada umumnya yaitu pada operasi matematika, yaitu ada penjumlahan, ada perkalian, menentukan determinan, menginvers sebuah matriks dan transpose dan lain-lain sebagainya. Jadi ini operasi yang biasa pada matriks dalam matematika. Tentunya teman-teman di sini juga sudah pernah belajar ya matriks. Sistem persamaan linear, operational research, pencarian nilai, persoalan algoritmik untuk menyimpan informasi yang cirinya ditentukan oleh 2 dimensi baris dan dimensi kolom. Contoh sel sebuah spreadsheet, ruangan gedung yang bertingkat. Jadi ini contoh pemakaian. Contoh yang pemakaian. Oke. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini untuk implementasi matriks. Di dalam bahasa pemrograman, memori matriks diimplementasikan sebagai array 2 dimensi. Oh ya, sebelumnya kenapa dia array 2 dimensi? Karena terdiri baris dan kolom. Satu elemen matriks diakses dengan indeks. Di matriks, elemen matriks diakses dengan indeks. Indeks dengan baris dan kolom. Jika sebelumnya array 1 dimensi, elemen array-nya diakses dengan indeks, yaitu indeks baris. Kalau matriks, ini adalah array tipe
tipe 2 dimensi. Untuk mengaksesnya, yaitu mengakses indeks baris dan indeks kolom. Dan bertipe integer. Elemen matriks dideklarasikan memiliki tipe yang sama. Sama seperti pembahasan sebelumnya. Baik baris maupun kolom, elemen nilainya, yaitu bertipe sama. Apakah itu string, apakah itu integer, ya bersifat homogen atau sama. Ini cara deklarasinya, ya. Cara deklarasi untuk matriks atau array berdimensi 2. Jika pada array dimensi 1, ini ada tipenya sama, tipe elemen atau tipe datanya, tipe array-nya. Kemudian ini adalah nama array atau nama tabel sebelumnya. Kemudian ada baris, hanya sebatas baris. Nah, sedangkan untuk array 2 dimensi, tipe elemen sama. Ini nama matriksnya, atau nama kolomnya, nama tabelnya. Kemudian ada baris. Nah, ini tambahan terakhir yaitu ada kolom. Untuk implementasi array 2 dimensi. Ini untuk deklarasinya. Nah, lanjut. Ini implementasi contoh int mat satuan. Jadi tipe, nama matriks, ukuran baris, ukuran kolom. Matriks bernama mat satuan dengan setiap elemen bertipe integer. Elemen ini elemen untuk nilai di dalam baris dan di dalam kolom itu tipenya sama, yaitu integer. Dengan banyaknya baris, yaitu 10 elemen, 10 baris, dan banyaknya kolom, yaitu 10. Nah, ini adalah ukuran. Dengan alamat setiap elemen indeks diakses melalui baris 0 sampai dengan 9. Dan indeks kolom diakses mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks ke-9. Jadi tipenya sama, ya. Semua array akses indeksnya semua dimulai dari 0. Baik itu array berdimensi 1 maupun array berdimensi 2. Pengaksesan indeksnya dimulai dari 0. Untuk pendeklarasiannya atau pengisian nilai ada 2 cara di sini. Jadi cara 1, cara 2. Ini sama, ya. Baik cara 1 maupun cara 2. Pendeklarasian nilainya ini sama. Kan ini nama matriks dengan baris ke-0, pengaksesan indeksnya, indeks pada baris ke-0, indeks pada kolom ke-0 dengan memasukkan nilai 90. Ini adalah nama matriks, pengaksesan pada baris ke-0 dan indeks ke kolom ke-1 dengan memasukkan 80 dan seterusnya. Nah, untuk cara 2 konsepnya sama, tapi ya dibuat berbanjar dengan tipe datanya, ini nama matriksnya, ini ukurannya juga, ukuran baris, ukuran kolom, baris dan kolom. Ini pengaksesan nilai pada baris, jadi akan seperti ini. 3 baris, 1, 2, 3, yaitu 90, kolomnya 4, 1, 2, 3, 4. Indeksnya indeks 0, 1, 2. Ini indeks.
indeks di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Sorry, 0, 1, ya. Ini adalah 2, ini adalah 3. 1, 2, 0, 1, sorry, 1, 2, dan 3. Jadi ada, walaupun sini ditulis dari mulai 0 karena indeks array itu selalu dimulai dari 0. Jadi ada 3 baris dan 4 kolom. Sampai di sini adalah 83. Oke. Ini pengaksesan matriks ya. Ini contoh pengaksesan nilai pada matriks. Misalkan kita ingin mencetak cout, mencetak matriks dengan nama M1, akan diilustrasikan ini adalah matriks dengan nama matriks M1. Mengakses nilai pada baris keempat dan kolom ke-0. Baris keempat, kolom ke-0. Mengakses nilai, maka akan dicetak nilai, yaitu nilai 21. Kolom ke-0. Ini untuk misalkan pada operasi int x, jadi cari nilai x, misalkan pada dalam matriks M1, nama matriks M1, pada pengaksesan nilai di baris ke-0 dan kolom ke-0, yaitu 1. Kita tulis 1. Kemudian dikali pada di matriks yang sama pada baris ketiga dan kolom ketiga. Baris ketiga dan kolom ketiga. Baris ketiga 1, 2, 3. Kolom ketiga. Kolom indeks nomor indeks ke-3. Nomor indeks 0, 1, 2, 3. Yaitu 19 kali 19. Yaitu hasilnya 19. Ini operasi yang terjadi. Nah, kemudian ada mengakses, memberikan nilai pada matriks M1 pada baris ke-1, pada indeks ke-1, baris indeks ke-1 dan kolom indeks ke-1. Baris indeks ke-1, kolom indeks ke-1, 0, 1. Yang awalnya 7 akan kita beri nilai yaitu 8 menjadi 8. Kan di sini akan menjadi 8. Oke. Nah, M1 indeks 0, baris indeks 0 dan kolom indeks 5, 0 ya, ketemu. Dan sedangkan kolomnya kolom indeks ke-5. Nah, di sini indeks kolom ke-5 tidak ada. Jadi tidak terdefinisi. Ini contoh untuk pengaksesan matriks. Sampai di sini paham? Kita lanjut ya. Ini operasi pada matriks. Operasi yang ada di dalam matriks. Yaitu yang pertama tentunya mendeklarasikan dan mendefinisikan isi matriks. Ini sudah umum. Kemudian menuliskan isi matriks ke layar. Setelah kita mengisi isi matriks, kemudian kita cetak ke layar. Jadi ini operasi tentunya menggunakan perulangan nanti. Lanjut ke contoh operasi jika dalam satu buah matriks. Dalam satu buah matriks, biasanya kita juga dapat menghitung total semua elemen atau total semua nilai. Kemudian mengalihkan isi matriks dengan sebuah konstanta. Jadi elemen atau nilai di dalam matriks, elemen yang di sini
ini elemen yang ini dikalikan dengan nilai yang konstanta. Misalkan nilai konstantanya X, maka semua elemen yang ada di dalam matriks kita akses dan kita kalikan dengan sebuah nilai konstanta. Kemudian ada pada dalam operasi matriks, satu matriks ada transport matriks. Transport matriks yaitu sama halnya transformasi atau memutar. Jika kolom, jika baris akan menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ini nanti tentunya akan kita pelajari. Selanjutnya contoh operasi pada dua matriks. Pada dua matriks tentunya ada operasi penjumlahan dua matriks, ada pengalian dua matriks. Jadi dua buah matriks ini dijumlah akan menghasilkan hasil matriks menjadi matriks ketiga. Kemudian ada mengalihkan matriks. Tentunya ini yang akan kita pelajari nanti. Oke, lanjut. Ini contoh soal. Diketahui matriks sebagai berikut. Ini walaupun nanti di dalam programnya tidak berbentuk kolom seperti ini. Ini hanya ilustrasi pada matriks, pada slide. Jadi yang dicetak nanti hanya nilai-nilai seperti ini yang membentuk matriks dan dipisahkan dengan spasi. Cetaklah semua nilai yang ada pada matriks tersebut. Jadi dari nilai-nilai ini yang akan kita cetak. Ini contoh soal dan pembahasannya. Ini sama ya, umum. Ini kita buat variabel. Kita buat deklarasi matriks, tipe, nama matriks, ukuran baris, dan ukuran kolom. Jadi barisnya 3 dan kolomnya 4. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kolomnya ada 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Pun di sini ini 0 untuk indeksnya 1, 2, 3. Ini indeks ini mulai dari 0, 1, 2. Nah, indeks selalu dimulai dari 0. Kemudian kita akan nilai yang telah kita definisikan di sini kita cetak. Nah, ini untuk perintah untuk mencetak nilai yang ada di dalam matriks. Kita input. Nah, kita buat mulai dari indeks ke 0 akan mencetak indeks ke 0 akan mencetak 90. Jadi ini pengaksesan baris ya. Baris. Ini baris. Saya buat B baris. Mencetak indeks ke 0 sampai dengan indeks ke kurang dari 3. Itu 2. Ini baris. Kita cetak baris. Kemudian di dalam looping ada looping. Jadi ini adalah nested loop. Setelah mencetak indeks 0, kemudian mengakses setelah mencetak baris indeks 0, kemudian dia ke bawah melakukan ulangan mencetak kolom indeks 0, akan mencetak 90 sampai dengan kurang dari 4. Jika barisnya kurang dari 3, sebelumnya akan 3 baris dengan indeks sampai 2, dan J ini terus ditambah sampai dia kurang dari 4 untuk kolom dan baris kurang dari 3. Coba nilai setiap melakukan cetakan perulangan, dia mencetak nilai I dan J. I ini baris, J ini kolom. Cetak nilai, kemudian setiap nilai diberi jarak dengan
spasi. Nanti bentuknya spasi tidak seperti ini. Diberi jarak dengan spasi, kemudian cetak baris baru. Setelah mencetak baris pertama, kolom pertama, ya, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, ya kan, mencetak baris berikutnya, kolom berikutnya, baris berikutnya, dan melakukan perulangan sampai dengan ukuran baris dan ukuran kolom. Kita coba, teman-teman juga bisa coba. Ya. Di sini saya sudah buka. Misalkan kita ketik ulang. Include using namespace std standard definition, maka kemudian integer tipenya main, mulai program, kemudian kita membuat variabel. Variabel di sini kita menggunakan i dan j. Dan variabel berikutnya kita membuat variabel untuk pendeklarasian array atau pendeklarasian matriks. Next, menampilkan nilai ya. Nah, ini nama matriks. Kemudian ukurannya 3 baris dan 4 kolom. Jadi seperti ini. Langsung kita akan mengisikan nilai di sini. Sorry. Misalkan di sini sebelumnya saya tidak samakan, ada 3 baris 4 kolom, berarti ada 3 baris 3 7 9 kemudian yaitu 7 6 8 4 per 2 baris sorry, baris ketiga 4 5 dan 9 5 2. Tidak membingungkan, kita samakan di sini. Jadi ini matriksnya ya teman-teman ya. Ini tutup untuk matriks. Kemudian kita melakukan percetakan, cetak nilai matriks. Jangan lupa di sini diberi kurung. Di sini saja. For apa yang dilakukan? Mulai dari mencetak i sama dengan 0, indeks 0 untuk baris, kemudian i, tapi i kurang dari 3. Nah, ada indeks baris selalu dimulai dari 0 dari 3. Kemudian operasinya i terus ditambah. Ini adalah batasnya. Kemudian for kembali dalam perulangan, ada perulangan, dia akan mencetak kolom j mulai dari indeks 0 dan j ini kurang dari 4.
0, 0, 1, 2, 2, 3. Dan J terus di tambah. Kemudian di kurung kembali. Kemudian kita akan mencetak nilai. Kita akan mencetak matriksnya. Nama matriks, nilai, baris I, dan kolom J. Kemudian akan dipisahkan dengan spasi. Jangan lupa titik koma. Bawang. Kemudian kita di sini beri enter untuk setiap baris baru. Sorry. Oke, sini kita kurang koma untuk memisahkan antara baris. Sorry. Jadi ini mencetak nilai baris dan kolomnya ke bawah 3 baris dan 4 kolom. 1 kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Oke, lanjut ke latihan 1. Ketahui matriks sebagai berikut, implementasikan dalam bahasa C++. Jadi nilainya sama sebelumnya, tapi yang membedakan di sini dalam latihan ini ada operasi pengalian dengan nilai konstanta. Setiap elemen atau setiap nilai yang ada di dalam matriks ini semuanya akan dikalikan dengan nilai X. Jadi kita menginputkan nilai X diminta dan mengalihkan semua elemen. Setiap elemen matriks dikalikan dengan X. Cetaklah semua hasil perkalian tersebut. Oke. Jika sebelumnya ini adalah matriks sama, kemudian kita menginputkan nilai X, kemudian ini adalah operasi untuk perkaliannya. Untuk operasi perkalian, ini operasi perulangannya untuk mencetak mengakses nilai 90 dikalikan dengan nilai X sampai dengan baris kurang dari 3. Baris 0, baris 1, baris 2. Kolom baris 0, indeks 0, kolom indeks 1, kolom indeks 2, dan kolom indeks 3. Kemudian setiap nilai, ini namanya nilai. Nama tabel, nama matriksnya nilai, dikalikan dengan X dan dicetak hasil perkalian. Oke. Tentunya kita akan coba di sini. Kita mau diam di sini ya. Dan di sini kita tambahkan perkalian. Operasinya kita buat input dulu. Cout menginput inputkan nilai X. Oke, kita tambah di kedua ya. Cin input nilai X. Tentunya X di sini kita harus buat variabel. X for ulangan. Kita kopikan saja yang di sini.
ulangan. Kemudian di sini kita beri operasi perkalian nilai I dan nilai J sama dengan X dikali operasinya bintang perkalian dengan nama matriks nilai I dan nilai J. Kemudian dicetak nilai I dan nilai J. Oke, dapat kita coba ini. Cetak, kan tinggal dikalikan 2. Nilai 3 dikali 2 6, 9 dikali 2 18, 4 dikalikan 2 berapa, dan 5 dikalikan 2 itu 10. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi ini untuk perintah untuk mencetak matriks sebelumnya, ini perkalian. Di slide hanya seperti ini, tidak menampilkan cetak matriks perkalian. Oke, next slide. Ke latihan 2. Deklarasikan 2 buah matriks. Jadi di sini kita mendeklarasikan variabel, misalkan M dan M transpose. Jadi di sini kita dalam satu matriks kita transform akan menghasilkan satu matriks lagi hasil, yaitu matriks hasil transpose. Nah, jadi M transpose ini menampung hasil transpose dari M. Jadi ini adalah matriks bentukan hasil transpose dari matriks sebelumnya. Jika ukuran baris pada matriks biasanya M akan ditukar menjadi ukuran kolom untuk M transpose. Jika sebelumnya seperti ini ya. Jika di sini ada 3 baris dan 4 kolom, maka di sini akan menjadi 4 kolom dan 4 baris dan 3 kolom. Saya akan tukar demikian. Ukuran kolom efektif M kolom menjadi ukuran baris. Jumlah kolom yang ini menjadi jumlah untuk ukuran baris. Dengan transpose seperti ini untuk operasinya. Oke. Ini solusinya. Ini adalah algoritmanya. Algoritma untuk transpose. Jadi tinggal dibalik ya. I jadi J dan J menjadi I. Ini dapat kita coba. Transpose ini cetak, misalkan ini adalah, saya buat keterangan ya, matriks awal, matriks transform. Masih transpose ini di sini. Tentunya kita menggunakan ruangan. Kita mengakses indeksnya terlebih dahulu. Kemudian operasi yang di sini, transpose di sini. Operasi transpose di sini
Ya, kita terlebih dahulu buat nama matriksnya. Misalkan di sini M matriks transpose. Jadi di sini M transpose di sini kita deklarasikan dengan ukuran. Nanti akan langsung buka. Jika di sini ada 3 matriks awalnya nilai, nama matriks awalnya dengan ukuran 3x4, maka akan ditranspose dengan matriks ukuran 4 baris dan 3 kolom. Jadi di sini kita panggil transpose J dan I sama halnya dengan nilai dari matriks I, nama matriks dan indeks baris dan indeks kolom. Kemudian kita kasih kurung. Apakah cukup sampai di sini untuk transpose? Tidak, tentunya kita harus mencetak. Mencetaknya sama halnya ini, kita tinggal kopikan saja ya, agar cepat cetak hasil transpose. Nah, di sini kita ganti M transpose. Jadi di sini kita putar ya. Di sini kita putar 4 baris dan 3 kolom. Kemudian kita tambahkan untuk memisahkan. Kita cetak kembali. Ini matriks sebelum transpose dan ini matriks hasil transpose. Ini inputkan nilai X ini adalah untuk slide sebelumnya ya. Jadi sampai di sini. Di sini hasil untuk operasi kita untuk transpose. Ini hanya pengantar pada slide sebelumnya. Jadi untuk transpose kita tinggal menambahkan ini. Oke, next slide. Ya. Latihan ketiga, deklarasikan 3 buah matriks. Jadi di sini kita buat variabel dan 3 buah matriks. Ada M1, M2, dan matriks hasil. Maksudnya hasil dari operasi 2 matriks ini. Operasi di sini adalah operasi penjumlahan sehingga menghasilkan matriks baru, itu matriks hasil dari operasi 2 matriks ini. 2 matriks M1 dan M2 bisa dijumlahkan jika dimensinya sama, itu dimensinya baris dan kolomnya sama. Ukuran baris di M1 matriks 1 dengan ukuran baris M2 jadi sama. Baik kolom juga sama, kolom matriks 1 dan kolom matriks 2. Baris ditambah baris, kolom ditambah kolom. Maka hasilnya akan ditampung di M hasil atau matriks hasil. Sama ya, double. Ini solusi. Ini adalah algoritma untuk penjumlahan matriks hasil bentukan. Kemudian ini matriks sebelumnya, ada matriks 1 dan ada matriks 2. Dioperasikan operasi penjumlahan. Oke. Kita coba. Kita hapus saja yang ini.
kita ilustrasikan. Jadi kita hapus dari sini. Hapus semua. M1, matriks 1, M hasil 3 dan 4. Kita sebelumnya telah memiliki matriks. Matriks 1, kemudian kita kopikan saja untuk matriks kedua. Matriks kedua. X ini tidak perlu. Kita mencetak matriks awal M1, kemudian matriks M1, kemudian kita mencetak matriks M2. Kita beri sejarah. Jadi ini baik ini maupun ini fungsinya sama ya, untuk baris baru. Dia akan mencetak matriks 2. Kita cek terlebih dahulu apakah ada error di sini. Matriks 1 dan matriks 2. Kalau tidak membingungkan, kita rubah nilai. Misalkan 9, 2, 7, 4, dan kita tambahkan dengan 12, 3, 7, 8. Nilainya adalah 5, 10, 11, dan 15. 3 baris dan 4 kolom. Nah, di sini kita akan menuliskan operasi penjumlahannya. Kita akan mencetak operasinya. Kopikan saja ya. Penjumlahan. Ulangan kembali, kita akses nilainya, yaitu di sini M hasil dipanggil M hasil, yaitu implementasinya I dan J sama dengan merupakan hasil dari matriks matriks 1, yaitu I dan J ditambah operasi penjumlahan, yaitu ada matriks 2 dan I dan J. Cetak, kemudian cetak hasil jumlah. Cetak hasil jumlah itu sama seperti ini. Saya kopikan saja. Kemudian saya paste. Kemudian saya ganti M hasil. Kita beri jarak. Cetak matriks 1,
Cout cetak matriks 2. Dan di sini cout agar biar jelas saja ya teman-teman. Cetak hasil matriks 1 ditambah matriks 2. Coba sekarang. Jadi ini cetak matriks 1, cetak matriks 2, dan hasil cetak hasil penjumlahan operasi penjumlahan dari matriks 1 dan matriks 2 ini hasilnya. Nih, 3 ditambah 9 yaitu 12, 4 ditambah 2 6, sampai 9 ditambah 4 13, 2 ditambah 15 yaitu 17, 9 ditambah 11 yaitu 20. Jadi ini ikut hasil penjumlahannya. Oke. Next. Sampai di sini diharapkan Anda telah memahami dari beberapa contoh operasi pada matriks 1 buah matriks dan operasi pada 2 matriks. Pada slide berikut ini beberapa contoh. Ini silakan teman-teman untuk coba latihan, kerjakan sebagai tugas. Nanti saya buat submissionnya untuk penguploadan tugasnya. Coba kerjakan 3 buah latihan ini. Sedikit saya jelaskan. Nah, pada baris ini biasanya kita sebelumnya telah mengakses penjumlahannya baris dan kolom yang sama. Jumlah baris ini 2 buah matriks, misalkan 2 buah matriks dengan jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, di sini untuk contoh yang kedua, ini ada 3 buah perulangan di dalam ini. Perulangan di sini adalah mengakses baris. Baris A, B, A, B. Kemudian perulangan yang pertama ini baris. Perulangan yang kedua mengakses kolom matriks kedua. A kali ini mengakses kolom. A dan B mengakses beta. Perulangan yang ketiga mengakses nilai A dan nilai alfa. Jadi silakan kerjakan, teman-teman silakan kerjakan dan boleh cari referensi yang ada di buku maupun dalam internet. Namun harapannya Anda mencoba, Anda memahami. Oke, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.